Bhagavatam merupakan karya sastra klasik yang epik, filosofis, dan artistik, serta menempati posisi penting dalam kumpulan besar dalam kearifan tertulis India. Yang diungkapkan oleh Weda, teks Sanskerta kuno yang menyentuh semua bidang. Weda pada awalnya dilestarikan pada tradisi lisan. Ditulis 5.000 tahun yang lalu oleh Srila Vyasadeva, inkarnasi Tuhan dalam dunia sastra. Setelah menyusun Weda, Vyasadeva menuangkan intisarinya dalam kata-kata mutiara yang dikenal sebagai Vedanta Sutra. Srimad Bhagavatam adalah komentar Vyasadeva mengenai Vedanta Sutra miliknya sendiri. Narada Muni adalah guru spiritualnya, disebut sebagai buah matang dari pohon literatur Weda. Srimad Bhagavatam adalah pemaparan pengetahuan Weda yang paling lengkap dan berwibawa. Setelah menyusun Bhagavatam, Vyasa menekankan ringkasannya kepada putranya, Resi Sukadewa Goswami. Sukadewa Goswami kemudian membacakan seluruh Bhagavatam kepada Maharaja Parikesit dalam sebuah majelis terpelajar di tepi sungai Gangga di Hastinapur. Sekarang dikenal sebagai Delhi. Maharaja Parikesit adalah kaisar dunia dan merupakan seorang Raja Sri atau Raja Suci yang agung. Setelah menerima peringatan bahwa ia akan meninggal dalam waktu seminggu, ia meninggalkan seluruh kerajaannya dan mengundurkan diri ke tepi sungai Gangga untuk berpuasa, hingga meninggal dan memperoleh pencerahan spiritual. Kitab Bhagavatam dimulai dengan pertanyaan serius dari Kaisar Parikesit kepada Sukadewa Goswami. Engkau adalah guru spiritual dari para santo dan penyembah yang agung. Oleh karena itu, saya memohon kepadamu untuk menunjukkan jalan kesempurnaan, khususnya bagi mereka yang akan meninggal. Tolong beritahu saya apa yang harus didengar, dinyanyikan, diingat, dan disembah oleh seseorang, dan juga apa yang tidak boleh dilakukan. Tolong jelaskan semua ini kepadaku. Jawaban Sukadewa Goswami terhadap pertanyaan ini dan berbagai pertanyaan lain diajukan oleh Maharaja Parikesit mengenai segala hal mulai dari hakikat diri hingga asal-usul alam semesta. Membuat para resi yang berkumpul terpaku dalam perhatian penuh terus-menerus selama 7 hari menjelang kematian raja. Resi Suta Goswami yang hadir di sungai Gangga ketika Sukadewa Goswami pertama kali melafalkan Srimad Bhagavatam, yang kemudian mengulang Bhagavatam di hadapan para resi yang berkumpul di hutan Naimisaranya. Para resi yang peduli terhadap kesejahteraan rohani secara umum telah berkumpul untuk melaksanakan rangkaian pengorbanan yang panjang dan berkesinambungan guna melawan pengaruh buruk zaman kali yang baru saja dimulai. Kemudian, mengulang dari ingatannya seluruh 18.000 bait Srimad Bhagavatam sebagaimana diucapkan oleh Sukadewa Goswami. Ketika mengajar Raja Parikesit, Sukadewa Goswami kerap mengisahkan kejadian-kejadian bersejarah, seperti Santo Maitreya dan muridnya Vidura. Karena kebijakan filosofis bukan urutan kronologis yang terpenting. Dalam teks, seseorang hanya perlu memperhatikan pokok bahasan Srimad Bhagavatam untuk menghargai sepenuhnya pesannya yang mendalam. Dan sekarang kita mulai dengan contoh pertama, bab pertama dari Srimad Bhagavatam yang berjudul Pertanyaan-pertanyaan para resi. Saya akan mengucapkan pranam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Penghormatan kepadamu, aku bermeditasi kepada Tuhan Sri Krishna, karena Dia adalah kebenaran mutlak dan penyebab utama dari semua sebab, penciptaan, pemeliharaan, dan juga penghancuran. Dia secara langsung dan tidak langsung menyadari semua manifestasi. Dan Dia mandiri karena tidak ada penyebab lain di luar Dia. Olehnya, bahkan para resi dan dewa-dewa besar ditempatkan dalam ilusi seperti orang yang bingung.
dengan gambaran ilusi air yang terlihat di dalam api atau tanah yang terlihat di dalam air. Karena dialah alam semesta material yang terwujud sementara oleh reaksi dari tiga sifat alam tampak nyata. Padahal sesungguhnya tidak nyata. Karena itu aku bermeditasi kepadanya. Tuhan Sri Krishna yang ada secara kekal di tempat tinggal transendental, yang selamanya bebas dari gambaran ilusi dunia material. Saya bermeditasi kepada dia karena dia adalah kebenaran mutlak, menolak semua kegiatan keagamaan yang bermotif material. Bhagavata Purana ini mengemukakan kebenaran tertinggi yang dapat dipahami oleh para penyembah yang sepenuhnya murni hatinya. Kebenaran tertinggi adalah realitas yang dibedakan dari ilusi demi kesejahteraan semua orang. Kebenaran semacam itu mencabut tiga kesengsaraan. Bhagavatam yang indah ini yang disusun oleh Resi Agung Vyasadeva pada masa tuanya sudah cukup untuk mencapai kesadaran Tuhan. Apa perlu ayat suci lainnya? Begitu seorang mendengarkan pesan Bhagavatam dengan penuh perhatian dan patuh, melalui budaya pengetahuan ini, Tuhan Yang Maha Esa mantap di dalam hatinya. Wahai para ahli dan bijaksana, nikmatilah Srimad Bhagavatam, buah matang dari pohon keinginan dalam literatur Weda. Itu keluar dari bibir Sri Sukadewa Goswami. Itulah sebabnya buah ini menjadi lebih nikmat, walaupun sari nektarnya sudah dapat dinikmati semua orang, termasuk jiwa-jiwa yang terbebaskan. Suatu ketika, di suatu tempat suci di hutan Naimisaranya, para Resi Agung yang dipimpin oleh Resi Saunaka berkumpul untuk melaksanakan pengorbanan besar selama 1000 tahun, demi memuaskan Tuhan dan para penyembahnya. Suatu hari, setelah menyelesaikan tugas bagi mereka dengan membakar api persembahan dan memberikan tempat duduk penghormatan kepada Srila Sutta Goswami, para Resi Agung mengajukan pertanyaan dengan penuh rasa hormat tentang hal-hal berikut. Para Resi berkata, Sutta Goswami yang terhormat, Anda sepenuhnya bebas dari sifat buruk. Anda sangat menguasai semua kitab suci yang terkenal untuk kehidupan beragama, dan juga kitab-kitab Purana, serta sebagai ahli Vedanta tertua. Oh Sutta Goswami, Anda mengenal ilmu Vyasadeva, yang merupakan inkarnasi Tuhan Yang Maha Esa. Dan Anda juga mengenal orang bijak lainnya yang menguasai sepenuhnya segala jenis ilmu pengetahuan fisik dan metafisik. Dan karena engkau penurut, guru-guru spiritualmu telah menganugerahi engkau semua karunia yang diberikan kepada seorang murid yang lembut. Oleh karena itu, Anda dapat memberitahu kami semua hal yang telah Anda pelajari secara ilmiah dari mereka. Oleh karena itu, mohon kepada Anda yang telah dikaruniai umur panjang, jelaskan kepada kami dengan cara yang mudah dipahami apa yang telah Anda pastikan sebagai kebaikan mutlak, terutama bagi masyarakat umum. Wahai orang terpelajar, di zaman besi kali ini, manusia hanya memiliki umur yang pendek. Mereka suka bertengkar, malas, sesat, tidak beruntung, dan yang terutama, selalu gelisah. Segala berkah tercurah padamu. Wahai Sutta Goswami, Anda tahu untuk tujuan apa kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Anda tahu untuk tujuan apa kepribadian Tuhan Yang Maha Esa muncul dalam rahim Dewaki sebagai putra Wasudeva. Wahai Sutta Goswami, kami ingin belajar tentang kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dan inkarnasinya. Mohon jelaskan kepada kami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para guru besar, acarya terdahulu. Karena seseorang akan menjadi makhluk hidup yang terjerat dalam jalinan rumit kelahiran dan kematian dapat segera terbebaskan. Bahkan, tanpa sadar, dengan mengucapkan nama suci Krishna yang ditakuti oleh rasa takut yang dipersonifikasikan. Wahai Sutta, para Resi Agung yang telah sepenuhnya berlindung pada kaki Padma Tuhan dapat sekaligus menyucikan mereka yang berhubungan dengan mereka, sedangkan air sungai Gangga hanya dapat dicucikan setelah digunakan dalam jangka waktu yang lama. Siapakah di sana yang merindukan pembebasan dari
kejahatan zaman pertengkaran, yang tidak rela mendengar kemuliaan bajik Tuhan. Tindakan transendentalnya sungguh agung dan baik hati, dan para resi terpelajar seperti Narada menyanyikannya. Oleh karena itu, silakan berbicara kepada kami yang ingin mendengar tentang petualangan yang dilakukannya dalam berbagai inkarnasinya. Wahai Suta yang bijak, mohon ceritakan kepada kami kegiatan transendental dari banyak inkarnasi Tuhan Yang Maha Esa, petualangan dan kegiatan Tuhan yang penuh keberuntungan tersebut. Sang pengendali tertinggi dilakukan oleh kekuatan internalnya. Kita tak pernah bosan mendengarkan kegiatan-kegiatan transendental dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, yang diagungkan melalui kidung-kidung dan doa-doa. Mereka yang telah mengembangkan rasa akan hubungan transendental dengannya, senang mendengarkan hiburannya pada setiap saat. Tuhan Sri Krishna, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, bersama dengan Balarama, berperan seperti manusia. Dan dengan topeng tersebut, beliau melakukan banyak tindakan keilahian. Mengetahui dengan pasti bahwa zaman Kali telah dimulai, kita berkumpul di sini, di tempat suci ini, untuk mendengarkan panjang lebar pesan transendental Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan cara ini melaksanakan pengorbanan. Kami rasa kami telah bertemu dengan Yang Mulia atas kehendak takdir, agar kami dapat menerimamu sebagai nahkoda kapal bagi mereka yang ingin menyeberangi lautan Kali yang sulit, yang merusak semua sifat baik manusia. Karena Sri Krishna, sang kebenaran mutlak, penguasa semua kekuatan mistik, telah pergi ke kediamannya sendiri. Mohon diberitahukan kami kepada siapa prinsip-prinsip keagamaan ini berlindung.